Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan dan menjalani puasa di bulan yang penuh dengan barakah, yaitu Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik buat kita, agar senantiasa bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para tabi'in, para sahabat hingga yaumil qiyamah. Sahabat MUI TV yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Ramadan dalam perspektif keluarga muslim. Bagi keluarga, Ramadan merupakan tamu yang sangat luar biasa, karena diibaratkan tamu, Ramadan merupakan tamu yang sangat istimewa. Kalaulah kita sering kedatangan tamu, tentunya kita akan berbahagia bila tamu kita datang dengan membawa sesuatu buat kita. Ada tamu yang datang dengan membawa bingkisan, ada tamu yang datang membawa uang, ada tamu yang tentu membawa doa buat kita. Itu saja sudah sangat membahagiakan buat kita. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Ini merupakan tamu agung yang bukan hanya sekedar membawa bingkisan, yang bukan hanya sekedar membawa uang, tapi tamu yang bisa melipat gandakan seluruh kebaikan kita dan bisa melebur segala dosa-dosa kita. Tamu yang membawa bingkisan rahmat, tamu yang membawa bingkisan maghfirah, tamu yang membawa idkum minan nar. Itulah keistimewaan dari bulan Ramadan. Tamu agung yang hari ini datang ke rumah kita, datang dengan segala cara, dengan secara bentuk, dengan sejarah karakter yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Dimulai dari pagi harinya, dibangunkan kita dengan keberkahan sahur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu penuh dengan keberkahan. Kita tidak berbicara kuat ataupun tidak kuat dalam berpuasa. Tanpa sahur pun saya kuat berpuasa. Kita tidak berbicara berdasarkan kuat ataupun tidak kuat, tapi kita berbicara berdasarkan kepada keberkahan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam makan pagi, biasanya kita terkadang mungkin alfa kita makan dengan keluarga kita secara lengkap. Terkadang si ayah jam 5 subuh dia sudah berangkat ke kantor. Bahkan terkadang si anak masih belum terbangun dari tidurnya. Tapi di waktu sahur semuanya kumpul duduk di meja makan, lalu kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hari ini kita diberikan keberkahan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami ya Allah, fima razaqtana, dari apa-apa yang telah kau berikan rezeki kepada kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Di tengah-tengah keluarga tentunya ini sangat dibutuhkan. Kebersamaan kita dalam bersahur, kebersamaan kita dalam makan sahur bersama keluarga, ini merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung nilainya. Bahkan kalau kita hitung, wa in ta'uddu, maka tidak akan dapat kita menghitung berapa banyak kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita di saat kita sahur.
Kita bisa bertanya keadaan anak kita. Kita bisa bertanya, apakah kamu sudah berniat nak untuk puasa hari ini? Kalaulah lupa, marilah sama-sama kita berniat. Lalu kemudian dibacakan niat oleh ayahnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahrin Ramadan hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Keluarga utuh lalu kemudian mengucapkan niat puasa bersama keluarganya dipimpin oleh sang ayah. Sengaja aku niat berpuasa esok hari di tahun ini bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan kalimat itu, kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Lalu kemudian kita ajak keluarga kita, anak-anak kita bersama-sama untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Coba bayangkan suasana yang mungkin jarang kita rasakan kebersamaannya bisa kita rasakan di saat bulan Ramadan. Demikian di saat kita berbuka. Di saat kita berbuka, kita berkumpul bersama keluarga kita, bersama handai tolan kita, bersama sahabat kita, bersama teman-teman kita, duduk bersama-sama menunggu waktu berbuka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaim farhatani." Buat orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama kata Rasulullah, farhatun 'indal iftar, yaitu kebahagiaan di saat dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan di saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Kebahagiaan yang pertama di saat berbuka bukan hanya dirasakan oleh kalangan tua saja, bukan hanya dirasakan oleh kalangan muda saja, tapi semua orang, bahkan terkadang lintas agama, saudara. Orang-orang Nasrani pun kadang-kadang berbahagia seolah-olah mereka merasakan ikut berpuasa walaupun mereka tidak berpuasa. Itulah kelebihan bulan Ramadan. Semua ikut berbahagia, semua ikut senang, semua ikut menikmati nuansa Ramadan. Saat berbuka, siapapun orang boleh menyediakan bukaan, boleh berdagang, boleh menyajikan, boleh menghidangkan, boleh memberikan. Tidak harus sama muslim saja. Bahkan terkadang sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang bukan muslim ikut menghidangkan waktu berbuka, seolah-olah dia ikut tenggelam dalam suasana Ramadan, seolah-olah dia ikut berbahagia dalam suasana Ramadan. Pantas kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biqudumi Ramadan ghafarallahu min dzambihi. Siapa orang yang berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Itu baru berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Bagaimana kita orang Islam, bagaimana muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, diikuti iman, diikuti ihtisaban, kehati-hatian. Dalam konteks keluarga, sang ayah selalu mengingatkan anak-anaknya, "Nak, jangan lupa ini bulan Ramadan, bacalah Quran." Si ayah setelah melaksanakan tarawih, mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan ibu, mengumpulkan anak-anaknya untuk sama-sama bertadarus, bersama-sama menyimak bacaan-bacaan Al-Quran. Diawali surat Al-Fatihah, lalu kemudian lanjut surat Al-Baqarah, terus sampai 30 hari lamanya kita berpuasa. Setiap malam kita menghatamkan 1 juz Al-Quran. Persis ditarik ke 30 Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan sempurna kita baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi siapa? Bagi kita umat manusia. Lalu kemudian pembeda antara yang hak dan yang batil. Di bulan Ramadan kita tidak bisa merasa kita yang paling benar puasanya. Di dalam bulan Ramadan kita tidak bisa merasa agul dalam puasa kita, karena yang tahu berpuasa ataupun tidak diri kita hanyalah Allah. Sehingga segala kehati-hatian harus kita jaga.
Kita jaga lisan kita dalam berpuasa, kita jaga mata kita dalam berpuasa, kita jaga telinga kita dalam puasa, kita jaga tangan kita jaga langkah kita dalam berpuasa, sehingga setiap langkah, setiap kegiatan, setiap ucapan, setiap pandangan mata kita di dalam bulan Ramadan semuanya mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tidak, dari ayat ini kita bisa menggarisbawahi bahwa konsep kita di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini agar kita saling mengingatkan, agar saling menjaga, saling membisikkan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, sahabat kita, agar mereka bisa melangkah dalam bulan Ramadan dengan langkah yang benar dan menasihati mereka dengan kesabaran. Kalau ada sahabat kita yang mungkin tidak kuat berpuasa karena lapar, lalu kita ingatkan kepada mereka, itulah konsekuensi daripada puasa, lapar. Maka kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang miskin di saat mereka lapar. Kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang selama ini mungkin makannya nggak jelas waktunya kapan. Hari ini kita dituntut hanya 12 jam tidak makan. Namun ada satu statement baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itulah puasa, bukan hanya sekedar kita menahan lapar saja, bukan hanya sekedar kita menahan haus saja, tapi ada nilai-nilai ihtisab yang harus kita laksanakan, ada nilai-nilai kehati-hatian yang harus kita jalankan. Kehati-hatian dalam berbicara, kehati-hatian dalam berkata, kehati-hatian kita dalam memandang, kehati-hatian kita dalam berfikir, kehati-hatian kita dalam menjaga hati kita, kehati-hatian kita dalam mendengarkan sesuatu. Makanya kalau dikatakan Ustaz, kira-kira kalau ngomongin orang di bulan puasa batal nggak puasanya? Puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Ustaz, kira-kira kalau kita bergunjing dalam bulan puasa batal nggak puasa kita? Puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya hilang. Ustaz, kira-kira kalau seandainya bulan puasa kita mendengarkan kata-kata yang nggak baik, kira-kira batal nggak puasa kita? Puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya hilang. Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang puasa tapi dia nggak dapat nilai, nggak dapat pahala daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu seperti orang kerja 1 bulan lamanya, lalu kemudian di akhir bulan nungguin gaji nggak digaji-gaji. Padahal dia udah capek bekerja, pontang-panting, berangkat pagi, kadang-kadang pulang malam, lembur, tapi nggak dapat hasil daripada pekerjaan ini tersebut. Tentunya rugi. Itulah bagi mereka-mereka yang tidak bisa menjaga puasanya. Sehingga bagi keluarga muslim adalah menjadi kewajiban kita agar kita saling mengingatkan agar puasa yang kita laksanakan dalam 1 hari dari mulai tulu'il fajar, dari mulai terbitnya fajar sampai kemudian ghurubus syams, sampai kemudian terbenamnya matahari, kita jaga puasa kita dengan baik. Kita nasihati anak-anak kita nasihati keluarga kita agar bisa menjaga puasanya dengan baik dan benar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh keberkahan, dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan keluar dari bulan yang penuh berkah ini kita semua keluar dengan kebebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.